Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Fauci Forming Unit Reduction Essay, yang dimana kami mengambil dari jurnal novel Antiviral Activity of Bicycline Against Dengue Virus. Baik, slide selanjutnya. Baik, kami dari kelompok 2 beranggotakan yaitu Rianovia, NIM F119020, Amelia Rani, NIM F119032, Mira Ovita Damayani, NIM F1119045, dan saya Zikra Yudi Pratama dengan NIM F1119052, Faris Fadil Darmawan, NIM F1F19066, dan Nur Hanifah dengan NIM F1F11978. Baik, saya selanjutnya. Baik, mengenai materi tentang definisi akan dijelaskan oleh Mira. Kepada Mira, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari metode Fauci Forming Unit Reduction Essay atau disingkat dengan FFURA, di mana FFURA ini merupakan metode pengujian anti dengue secara in vitro, di mana untuk definisinya ini adalah metode yang digunakan untuk mengevaluasi aktivitas virus anti dengue atau anti demam berdarah secara in vitro dari quercetin setelah adopsi virus, di mana setiap hari hingga 3 hari pasca infeksi. Aktivitas anti ini menggunakan metode DENF Fauci immunostaining pada hari ketiga pasca infeksi. Next. Untuk prinsip kerja dari metode ini, di mana aktivitas antivirus Baselin ini ditentukan dengan mengukur pengurangan jumlah fokus virus secara singkat, di mana lapisan tunggal sel vero yang konfluent disiapkan dalam lempe mikro kultur sel 24 sumur, di mana sel yang terinfeksi akan dilapisi dengan 1,5 cmc yang fokus virus divisualisasikan menggunakan uji pewarnaan, di mana fokus ini berbasis pada metode peroksidase 4 hari setelah adanya infeksi, di mana jumlah fokus dan DENF2 dihitung menggunakan stereomikroskop dengan titer virus dinyatakan sebagai Fauci Forming Unit atau FFU, di mana garis dasar dari kontrol negatif sel terinfeksi yang tidak diobati adalah rata-rata dari jumlah fokus virus kurang lebih sudah sumur yang tidak diobati. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Ria. Untuk selanjutnya yaitu metode kerja. Next. Nah, yang pertama yaitu preparasi. Yang pertama preparasi flavonoid. Backland merupakan salah satu flavonoid. Ini backland yang akan digunakan dibeli dari Indofine Chemical Company dan kemudian dilarutkan dengan larutan stok 20 mg per mili dibuat dalam dimetil sulfoksida atau DMSO. Selanjutnya, larutan stok dicairkan dengan medium esensial minimum equally dan disimpan pada suhu minus 20 derajat. Lalu, jika larutan stok tersebut akan digunakan, maka difilter dengan jarum suntik dengan ukuran pori 0,22 mm. Yang selanjutnya yaitu preparasi sel dan virus. Sel yang akan digunakan yaitu sel nyamuk C636 dan sel ginjal monyet hijau Afrika, di mana sel diperbanyak dan dipertahankan dalam EMM dan dilengkapi dengan 10% serum janin sapi. Selanjutnya, sel vero dan C636 diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius dan 28 derajat Celcius. Lalu virus dengue tipe 2 DNF2 strain New Guinea C disebarkan dalam sel C636 dan dipanen setelah efek sitopatik diamati pada hari ke-7 pasca infeksi. Selanjutnya, virus diperbanyak dan dipisahkan lalu disimpan pada suhu minus 70 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu uji sitotoksitas.
Tahap pertama yaitu monolayer cell Pero yang diunggulkan dalam pelat mikro 96 sumur dengan konsentrasi backplane yang berbeda dalam rangkap 3. Kemudian sel dirawat pada suhu 30 derajat Celcius selama 4 hari dan di bawah kondisi dan durasi yang sama yang akan digunakan untuk pengujian aktivitas antivirus. Nah, kemudian pada akhir masa inkubasi diberi 15 mikroliter larutan ke setiap sumur. Lalu mikroplet disimpan pada suhu 30 derajat Celcius selama 4 jam dan ditambahkan 100 mikroliter solubilization solution ke setiap sumur. Selanjutnya, kurva dosis dan respon diplot menggunakan software Grepet. Next. Selanjutnya yaitu Focus Formation Unit Reduction Assay atau FVURA. Tahap yang pertama yaitu lapisan tunggal sel Vero yang konven dalam 24 lempe mikrokultur sel sumur, di mana sel yang terinfeksi ini dilapisi 1,5% CMC yang mengandung MMM 2% FGS. Lalu fokus virus divisualisasikan menggunakan uji pewarnaan, di mana fokus berbasis peroksidase 4 hari setelah infeksi. Dan jumlah DNF2 dihitung menggunakan stereomikroskop dan di titer virus dinyatakan sebagai Foci forming unit. Lalu, garis dasar untuk kontrol negatif adalah rata-rata dari jumlah fokus virus kurang lebih SD di sumur yang tidak diobati. Selanjutnya, persentase pengurangan fokus atau persen RF dibandingkan dengan kontrol negatif dihitung sebagai berikut. Persen RF sama dengan CT dikali 100% per C. Lalu data diverifikasi dan dikonfirmasi menggunakan RT-PCR kuantitatif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Hanifah. Selanjutnya, RT-PCR kuantitatif virus dengue. Jumlah salinan RNA dari DNV2 diukur menggunakan metode RT-PCR kuantitatif, seperti yang dijelaskan sebelumnya dengan beberapa modifikasi. Secara singkat, RNA DNV2 intraselular dan ekstraselular dipanen dari sel Vero yang terinfeksi DNV. RNA virus diekstraksi menggunakan kit ekstraksi RNA atau kit ekstraksi RNA Qiagen dan kit Qiagen Arinase yang mengandung 7,4 EDDH2 atau 10 esensilis one step 0,4 50 cyber green solution 10 RNase baik kembali sebelumnya. Dan juga reverse inhibitor 50 pmol of forward DNF dan juga reverse D2R primer. Semua sampel diuji dalam rangkap 3. Next. Kemudian, pada amplifikasi dilakukan menggunakan sistem DNA engine Opticom MG Research Arbiorat Hercules CA dan kondisi siklus termal sebagai berikut. Yang pertama, transkripsi balik pada suhu 50 derajat Celcius selama 30 menit. Kemudian, denaturasi awal pada suhu 95 derajat Celcius selama 10 menit. Kemudian, pol diturunkan sebanyak 45 siklus 95 derajat Celcius selama 15 detik. Lalu 15 derajat Celcius selama 30 detik dan 72 derajat Celcius selama 30 detik. Lalu analisis kurva Lileh selanjutnya dilakukan pada suhu dari 60 derajat Celcius hingga 98 derajat Celcius untuk memverifikasi spesifikasi pengujian. Lalu yang kelima, jumlah absolut RNA virus dalam sampel diukur dengan kurva standar dihasilkan dengan RNA virus 5 kali lipat yang diencerkan secara serial diekstraksi dari inokulum virus DNV2 dengan titer yang diketahui. Yang keenam,
Kurva standar terdiri dari 7 titik konsentrasi, mulai dari 107 hingga 103 FFU per mili. Kemudian setiap konsentrasi diuji dalam rangkap 3. Next. Pada studi pengobatan profilaksis dan berkelanjutan, yang pertama adalah aktivitas antivirus Baicillin diperiksa dalam sel vero menggunakan konsentrasi yang berbeda pada beberapa titik waktu infeksi virus. Kemudian, sel vero digunakan karena sel ini memiliki replikasi dan yang efisien, berbeda dengan sel manusia yang kurang permisi secara in vitro. Kemudian yang ketiga adalah untuk menentukan aktivitas anti-dengue, profilaksis Baicillin, sel vero perawatan dengan Baicillin selama 5 jam sebelum infeksi. Kemudian yang keempat, media pengobatan telah dihapus dan sel-sel yang dirawat dicuci 2 kali dengan PBS. Next. Yang kelima, sel-sel diinokulasi dengan 200 FFU DNV2 dan diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 1 jam untuk adsorpsi virus. Kemudian, pada tahap ke-6, setelah 4 hari infeksi, aktivitas antivirus ditentukan dengan pengurangan jumlah fokus seperti yang dijelaskan di atas. Lalu yang ke-7, dalam percobaan terpisah, sel-sel praperlakuan dengan Baicillin selama 5 jam sebelum infeksi dan senyawa itu terus-menerus hadir dalam kultur sel selama 5 hari sampai penghentian percobaan. Baiklah, selanjutnya yaitu aktivitas anti-adsorpsi. Aktivitas Baicillin terhadap adsorpsi dan V2 ke sel vero diukur dengan menginokulasikan monolayer vero yang lancar di pelat mikrokultur sel 24 sumur dengan 200 FFU dan V2 dengan ada atau tidak adanya konsentrasi yang berbeda Baicillin dan diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 1 jam untuk adsorpsi virus. Kemudian sel dicuci dengan PBS steril 2 kali dan dilapisi dengan 1,5% CMC yang mengandung dengan 2% FBS. Setelah 4 hari percobaan, aktivitas anti-adsorpsi Baicillin ditentukan dengan pengurangan jumlah fokus seperti yang telah dijelaskan di atas. Next. Selanjutnya yaitu aktivitas antivirus pasca adsorpsi. Aktivitas antivirus Baicillin terhadap replikasi intraseluler dan V2 dilakukan dengan memperlakukan sel vero dengan Baicillin setelah adsorpsi dengan 200 FFU virus selama 1 jam pada suhu 37 derajat Celcius dan setelah dicuci dengan PBS untuk menghilangkan virus yang tidak diserap. Sel diperlakukan dengan konsentrasi Baicillin yang berbeda selama 4 hari. Aktivitas antivirus ditentukan dengan uji reduksi fokus virus dan RT-PCR. Next. Selanjutnya yaitu uji virus langsung. Aktivitas anti-dengue ekstraseluler Baicillin diselidiki dengan menginkubasi suspensi DNV2 yang mengandung 200 FFU dengan volume yang sama dari konsentrasi Baicillin yang berbeda selama 1 jam pada 37 derajat Celcius. Kemudian sel vero diinfeksi dengan suspensi virus yang dirawat selama 1 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Sel dicuci dengan PBS untuk menghilangkan virus yang tidak terserap. Kemudian mikroplate diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 4 hari. Aktivitas antivirus ditentukan oleh pengurangan jumlah fokus virus dan RT-PCR. Next. Selanjutnya yaitu analisis statistik. Konsentrasi sitotoksik
Baikalin yang mengurangi kelangsungan hidup sel hingga 50% dan konsentrasi penghambatan yang mengurangi jumlah fokus hingga 50% atau IC50 ditentukan menggunakan Grep Prism for Windows versi 5. Nilai indeks selektivitasnya yaitu ditentukan sebagai rasio LC50 ke IC50 untuk senyawa itu seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Baik, saya akan menjelaskan tentang sitotoksisitas Baikalin. Ya, saya mengambil dari jurnal yaitu aktivitas antivirus baru Baikalin terhadap virus Dengue. Baik, selanjutnya. Baik, sitotoksisitas Baikalin pada sel vero dievaluasi menggunakan uji MMT yaitu CC50 terkait kemudian dihitung menggunakan Grepet Frames untuk Windows versi 5 yang dimana hasil menunjukkan bahwa Baikalin ketika ditambahkan ke sel vero menunjukkan efek sitotoksik dengan CC50 sama dengan 109 gram per mili. Kemudian lebih dari 75% sel vero dapat hidup dengan adanya 12,5 UC per mili. Baikalin yang penting untuk pengujian antivirus kami pada langkah berikutnya. Kontrol kendaraan yaitu 1% DMSO tidak menunjukkan efek sitotoksisitas terhadap sel vero. Baik, saya selanjutnya akan dijelaskan oleh Faris. Faris, silakan. Baik, selanjutnya itu ada hasil antivirus dengan Baikalin terhadap Dengue 2. Baik, di sini bisa kita lihat pada tabel di samping kiri, fokus Dengue 2 dalam sel vero yang diobati dengan atau tanpa Baikalin. Pengobatan profilaksis dengan 12,5 gram per mili Baikalin yang ditandai dengan huruf A, atau tanpa Baikalin ditandai dengan huruf B. Selanjutnya itu ada proses adsorpsi dengan 12,5 gram per mili Baikalin ditandai dengan huruf C atau tanpa Baikalin dengan huruf D. Setelah absorpsi virus dengan 12,5 gram per mili Baikalin ditandai dengan huruf E atau tanpa Baikalin ditandai dengan huruf F. Selanjutnya fokus terdeteksi menggunakan dongu serum Hyperium setelah 4 hari inkubasi. Bisa kita simpulkan bahwa penggunaan Baikalin sebanyak 12,5 gram per mili bisa menghambat atau membunuh virus Dengue. Selanjutnya, Baik, untuk kesimpulan dari metode ini menyatakan bahwa Baikalin menunjukkan aktivitas anti-Dengue yang kuat secara in vitro, khususnya aktivitas virusidalnya terhadap Dengue ekstraseluler, di mana hasil dari penelitian ini menjamin studi antivirus, toksisitas, dan farmakokinetik in vivo di masa depan sebagai bagian dari proses pengembangan untuk pengembangan Baikalin sebagai terapi anti-Dengue yang potensial. Baik, sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.